Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsman Arif dari Forum News Network. Di tengah-tengah kecaman dunia internasional terhadap perilaku pemerintahan Israel di bawah pimpinan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang melakukan pembantaian massal terhadap warga Palestina, di Indonesia ini sekarang kita dikejutkan dengan beredarnya sebuah foto yang menunjukkan ada 5 orang cendekiawan muda NU, begitu disebutnya, yang sedang berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Tindakan mereka ini tentu saja tidak hanya mengejutkan tapi juga menimbulkan kecaman yang luar biasa. Dan ini tentu saja membuat pengurus besar Nahdlatul Ulama itu kalang kabut karena mereka merasa tidak pernah memberikan mandat atau mengizinkan ada warga Nahdliyin, apakah itu warga biasa atau bahkan para cendekiawan yang mengatasnamakan mereka sebagai cendekiawan muda Nahdliyin itu bertemu dengan pimpinan atau petinggi di Israel. Jelas ini mencoreng nama PBNU karena sekarang ini kan kecaman terhadap pemerintahan Netanyahu itu luar biasa berdatangan. Kalau sebelumnya di Amerika, kampus-kampus di Amerika bergolak, dan sementara ini sekarang di Eropa itu juga situasinya berubah. Kalau tadinya banyak pemerintahan di Eropa itu yang mendukung Israel, tapi sekarang situasinya berubah bersamaan dengan banyaknya pemimpin sosialis yang menang dalam pemilu di Eropa, itu mulai dari Spanyol, Jerman, Inggris, kemudian Perancis. Itu sekarang ini semua mereka ini mendukung keputusan dari Mahkamah Internasional di Den Haag yang memerintahkan penangkapan terhadap Benyamin Netanyahu. Siapa saja kelima orang cendekiawan itu? Kalau di sini di media disebutkan nama-namanya adalah Sukron Makmun, kemudian Dr. Zainul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan kemudian Iza Anafisah Dania. Tidak dijelaskan posisi mereka di NU, apakah mereka ini termasuk bagian dari pengurus PBNU atau hanya di organisasi underground-nya, atau mereka itu hanya warga Nahdliyin saja. Dan dalam foto yang beredar itu, mereka ini berdiri di belakang Presiden Israel Isaac Herzog, dan di antara mereka ini ada yang mengenakan peci, ada yang mengenakan batik dan jas, dan juga sementara yang perempuan ini mengenakan hijab gitu ya. Dan sementara Presiden Israel Isaac Herzog itu duduk dengan menggunakan setelan jas warna biru gelap. Dalam rangka apa mereka ke sana dan kemudian siapa yang mensponsorinya, dan ketika di sana mereka itu bertemu dengan siapa saja itu tidak ada penjelasan yang rinci. Tetapi dengan munculnya foto itu saja itu ini mengundang kemarahan banyak kalangan ya, karena disebutkan memang pertemuannya berlangsung dalam pekan ini. Tentu saja kita paham kalau kemudian banyak yang marah terhadap mereka ini, tetapi kemudian tentu PBNU juga merasa perlu untuk memberikan penjelasan bahwa mereka ini tidak ada kaitannya dengan PBNU, juga tidak ada mandat dari PBNU, bahkan PBNU menyesalkan mereka ini yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Bahkan PBNU menilai ini tindakan mereka ini jelas sangat liar sekali. Jadi bukan hanya liar tapi liar sekali. Wajar ya kalau PBNU itu merasa kebakaran jenggot ya, karena posisi Israel saat ini betul-betul itu sudah menjadi musuh dunia, dalam hal ini dunia yang concern terhadap masalah penegakan hak asasi manusia. Ini kan setelah ada perintah penangkapan dari Pengadilan Internasional di Den Haag ini, sejumlah negara di Eropa itu mendukung langkah tersebut. Bahkan Presiden Netanyahu yang dalam penerbangannya ke Amerika untuk bertemu dengan Presiden Biden itu dia tidak berani untuk stopover di negara-negara Eropa karena dia takut kalau ditangkap di negara di mana dia mendarat. Belum lama ini bahkan ada sebuah pesawat komersial dari Israel yang kehabisan bahan bakar dan kemudian mendarat darurat di Turki. Pemerintah Turki juga tidak bersedia memberikan bahan bakarnya. Ini memang luar biasa sekali sekarang ini perilaku dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ini membuat
Israel, pemerintahan Israel tentu saja ini menjadi musuh dunia internasional. Ada sih beberapa negara yang tetap mendukung, seperti Amerika di bawah Biden ini tetap abu-abu posisinya. Kendati begitu, Biden ini juga menahan persenjataan yang harusnya dikirim ke Israel. Tapi ini pemilu di Amerika ini yang sekarang bersaing antara calon dari Demokrat, yakni Biden, yang kemudian menghadapi penantangnya Donald Trump dari Partai Republik. Ini juga akan menentukan masa depan atau sikap dari pemerintahan Amerika terhadap Israel, terhadap rezim Netanyahu. Kalau Republik di bawah Trump itu yang memenangkan pemilu di Amerika, maka kemungkinan besar ya Amerika itu akan kembali mengucurkan suplai senjatanya ke Israel. Ketua PBNU Syafiq Ali ini dalam keterangannya yang saya baca di laman NU Online itu sangat menyayangkan tindakan mereka itu dan menilai bahwa tindakan mereka ini sebagai orang-orang yang tidak memahami geopolitik, tidak mengerti kebijakan NU secara organisasi, serta perasaan seluruh warga NU. Saya kira ini penting ya soal perasaan seluruh warga NU, karena saya kira ini warga NU itu sama dengan umat Islam lainnya di Indonesia itu juga mengecam keras aksi-aksi yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Benyamin Netanyahu. Syafiq Ali menegaskan bahwa kelima warga NU itu pergi tidak atas nama organisasi. Kita tidak tahu tujuannya apa dan siapa yang mensponsorinya. Ini tindakan yang sangat disesalkan. Itu kata Syafiq Ali yang dalam keterangannya di laman resmi NU Online tadi yang dipublikasikan pada hari Ahad 14 Juli 2024 malam. Tadi malam ya. Syafiq menilai meskipun mengatasnamakan kunjungan pribadi, mereka dikenal sebagai warga NU dan bahkan aktivis NU. Dan itu akan memperburuk citra NU di mata publik. Padahal sikap PBNU dan Nahdliyin sangat jelas sampai saat ini, yaitu berdiri di sisi Palestina dan mengecam agresi militer Israel. Israel sampai saat ini tak mengakui Palestina dan terus melakukan agresi militer yang memakan ribuan korban jiwa. Dan Israel masih menjatuhkan bom dan peluru kepada warga Palestina. Korbannya banyak sekali warga sipil, kata Syafiq. Penegasan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ahmad Farur Rozi. Jadi dia menyatakan bahwa tindakan para intelektual muda Nahdliyin yang menghadap Presiden Israel Isaac Herzog itu merupakan tindakan yang sangat liar. Sama seperti Syafiq Ali, Ahmad Farur Rozi menyatakan PBNU tidak mengetahui kunjungan tersebut dan sama sekali tidak mewakili institusi PBNU. Saya tidak kenal, jelas liar sekali. Ini kata Ahmad Farur Rozi yang dihubungi oleh Republika hari Ahad kemarin. Dia menegaskan PBNU terlepas sama sekali dengan kunjungan tersebut. Karena saya tidak kenal sekali dan saya tidak tahu sama sekali. Tapi kalau kita merunut ke belakang ya soal bertemunya aktivis bahkan pengurus PBNU itu dengan petinggi Israel itu kan sebenarnya bukan yang pertama kali ya. Pada tahun 2018 ketika Yahya Stakuf yang sekarang ini menjadi ketua umum PBNU itu waktu itu jabatannya sebagai Kotip Am ya. Kotip Am ini apa ya? Wakil Sekjen Suriahnya mungkin ya kalau tidak salah seperti itu ya. Dia juga pernah bertemu dengan Benyamin Netanyahu pada waktu itu menjadi Perdana Menteri Israel dan foto-fotonya itu pada bulan April kemarin itu kembali beredar luas ya di media sosial. Dan pada waktu itu pada tahun 2018 itu juga membuat heboh ya kedatangan dari atau pertemuan dari Yahya Stakuf dengan Benyamin Netanyahu itu. Tapi tentu saja situasinya kalau dibandingkan dengan situasi sekarang itu sangat-sangat berbeda. Betul memang terjadi tindakan-tindakan agresi dari Israel terhadap Palestina pada waktu itu, tapi tidak seperti sekarang yang langsung sudah meluluh lantakkan Gaza dan juga kemudian menyerbu ke Rafah. Nah, menanggapi kembalinya foto-foto dia yang viral beberapa waktu yang lalu itu, Yahya Stakuf menyatakan kalau kunjungan saya ke Israel itu ya tidak perlu dibikin pernyataan lagi, kata dia. Silakan saja googling beritanya. Wong itu tahun 2018 kata dia. Dan saya sendiri juga, masa saya sendiri yang harus ngomong, kata dia gitu. Ini disampaikan oleh Yahya Stakuf ketika hadir dalam acara Halal Bihalal di kantor PBNU hari Kamis tanggal 18 April 2024. Yahya Stakuf menyatakan bahwa PBNU itu ingin berkontribusi dan berikhtiar untuk kemerdekaan Palestina.
Ya, itulah makanya kemudian mereka melakukan kunjungan ke Israel. Meski kata dia sampai saat ini belum ada perubahan sikap dari Israel terhadap Palestina. Hasilnya ini kita memang berharap bahwa akan ada respon yang positif dari berbagai pihak yang kita engage, walaupun sampai sekarang kita belum melihat perubahan sikap yang signifikan. Misalnya dari pihak Israel, dari pihak Palestina, pihak-pihak yang terlibat seperti dari Amerika, negara-negara Teluk, negara-negara Timur Tengah yang lain belum ada perubahan sikap ke arah perdamaian. Itu kata Yahya Stakuf. Kunjungan dari Yahya Stakuf beberapa waktu yang lalu itu memang mendapat reaksi keras bukan hanya dari dalam negeri tapi juga dari Palestina, karena lewat Kementerian Luar Negerinya Palestina itu mengutuk kunjungan dari atau kedatangan dari Khatib Am PBNU Yahya Khalil Stakuf. Kunjungan Yahya Stakuf itu yang berpartisipasi dalam sebuah acara di Israel itu disebut sebagai pukulan terhadap Palestina. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Negara Palestina mengutuk partisipasi delegasi ulama Indonesia dari Nahdlatul Ulama, organisasi yang dipimpin oleh Tuan Yahya Stakuf, Sekretaris Jenderal Nahdlatul Ulama, disebutnya seperti itu ya. Itu acaranya di AGC Global Forum di Yerusalem pada tanggal 10 sampai 13 Juni 2018. Itu keterangan tertulis dari Kementerian Palestina pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018. Jadi itu peristiwa yang lama. Jadi kalau sekarang ini muncul lagi foto-foto itu, ya orang kemudian tentu saja mengkait-kaitkan dengan kunjungan Yahya Stakuf pada waktu itu, karena Yahya Stakuf kan sekarang menjadi ketua PBNU. Tapi ternyata dari penjelasan ketua PBNU tadi, baik Syafiq Ali maupun Fahru Roji, menyatakan itu bukan kunjungan resmi, bukan kunjungan atas nama PBNU, dan PBNU juga tidak tahu menahu. Saya kira soal-soal sebegini ini penting untuk diklarifikasi yang secara terbuka, dan terutama sekarang kalau dari PBNU sudah ada statementnya. Nah, bagaimana dengan mereka ini, para intelektual muda Nahdlatul Ulama ini, ketika mereka dihubungi oleh media, sampai sekarang mereka tidak mau menjawab dan tidak mau menjelaskan dalam rangka apa kunjungan mereka. Tapi tentu saja wajar kalau sekarang rakyat Indonesia itu juga sangat marah dengan kedatangan mereka itu, karena seperti saya sebutkan, kemarahan terhadap Israel itu bukan hanya semata-mata kalau di Indonesia kan seolah-olah itu persoalan agama. Karena sesungguhnya kan sebenarnya di Palestina itu tidak hanya umat Islam, memang mayoritas umat Islam, tapi ada juga Kristen, ada Katolik di sana yang tinggal di sana. Jadi ini adalah persoalan hak asasi manusia, soal kemanusiaan, bukan soal agama. Karena itu negara-negara seperti Eropa yang sekarang ini pemimpinnya bergeser dari kanan ke kiri, dari kelompok-kelompok konservatif kepada kelompok-kelompok sosial Demokrat, termasuk Partai Buruh di Inggris, sikapnya juga sama, sejalan dengan opini dunia, mereka mengecam agresi Israel. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.